Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dan kita akan berdoa. Tuhan, kami memulai ibadah raya kami pada sore hari ini. Tuhan akan memberkati ibadah kami dan hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, menjamah kami, menguatkan kami. Karena kami tahu di tengah-tengah situasi seperti ini kami butuh kekuatan Tuhan untuk kami dapat berdiri kokoh bersama-sama dengan Engkau. Kami akan memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat dan penolong kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengawali dengan pujian Tuhan Kau Sempurna.
kehadiran-Mu itu sungguh nyata di dalam hidup kami. Kehadiran-Mu itu memberkati kami, menguatkan kami, menjadikan kami tidak takut menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Maka dari itu kami membesarkan nama-Mu Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, namanya Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku, mari kita akan memuji Tuhan. Kita punya Tuhan yang menjadi satu-satunya penolong hidup kita yang sungguh. Haleluya. Tuhan itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, katakan puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Puji Tuhan, upah kita besar di surga. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersuka cita ketika kita nderek Gusti. Kula remen nderek Gusti. Kita pujikan lagu itu semua. Kula remen nderek Gusti. Kula remen nderek Gusti. Najan sisalan binga kula remen nderek Gusti. Kula remen nderek Gusti. Kula remen nderek Gusti. Najan sisalan binga kula remen nderek Gusti. Kula remen nderek Gusti. Haleluya, kula remen nderek Gusti. Najan sisalan binga kula remen nderek Gusti. Kula remen nderek Gusti. Kula remen Gusti. Najan sisalan binga kula remen nderek Gusti. Kula remen nderek Gusti. Kula remen nderek Gusti. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu akan memberi kekuatan buat kita semua. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu firman-Nya itu ya dan amin. Ya dan amin artinya pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersama
Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah raya pada hari Jumat ini. Saudaraku, kita semua bersyukur karena dalam satu minggu ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, bahkan menolong kita untuk dapat terus bertahan di tiap kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan kita. Nah, sore hari ini dalam ibadah raya ini saya ingin membagikan firman yang saya beri judul tujuan di tengah kesulitan hidup. Tujuan di tengah kesulitan hidup. Saudaraku, dalam kaitannya dengan tema kita pada bulan ini yaitu bersukacita di tengah pengharapan, kita tahu bahwa kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan dan Tuhan mengajar kepada kita supaya kita tetap berharap di tengah kesulitan ini, supaya pengharapan yang sejati itu membuat kita dapat bersukacita. Sukacita itu menjadi energi yang membuat kita tidak menyerah dalam situasi seperti ini. Nah, tapi perlu juga kita belajar di tengah-tengah sukacita di dalam pengharapan ini, kita juga mengerti bahwa situasi yang terjadi ini pasti atas izin Tuhan. Ibu Gembala pada Jumat yang lalu sudah mengajar kepada kita tentang tips di tengah-tengah kesulitan hidup atau masa-masa sulit. Dan sore hari ini saya ingin melanjutkan apa yang Ibu Gembala sudah sampaikan. Kita perlu tahu sebenarnya ketika ada kesulitan seperti ini yang seakan-akan membuat manusia kehilangan pengharapan, apa yang perlu kita mengerti, apa yang perlu kita tahu. Nah, kita perlu mengerti kehendak Tuhan di tengah-tengah kesulitan, bahkan di tengah-tengah ketiada harapan menurut ukuran dunia. Nah, saya akan membacakan di dalam Filipi pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu semakin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepadamu. Saudaraku, ayat ini merupakan satu kutipan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Pada waktu itu Paulus ada di tengah-tengah penjara yang begitu mengerikan. Kalau saudara belajar tentang penjara pada masa Romawi pada waktu itu, saudaraku, penjara pada waktu itu cukup mengerikan. Biasanya ada di bawah tanah, di tempat yang sangat gelap, basah, banyak hewan-hewan ya yang berkeliaran di sana, tikus pasti ya. Dan kemudian seorang yang dipenjara itu di sana pasti akan diikat tangannya, kakinya dengan rantai, bahkan lehernya. Untuk bergerak saja seorang narapidana pada masa itu yang dipenjara itu sukar sekali, susah sekali. Nah, dalam surat Filipi ini Paulus menulisnya di dalam penjara dengan tangan yang sedang diborgol, kaki yang diborgol, dirantai, leher yang sedang dirantai. Situasi yang memang betul-betul membuat manusia jika tidak bertahan pada waktu itu kehilangan pengharapan akan kehidupannya. Tapi coba lihat, Paulus sadar betul di tengah situasi ketiada harapan, dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupnya. Dan itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Ketika kita ada dalam situasi seperti ini, kehendak Tuhan sebenarnya apa? Dan mari kita temukan bersama-sama. Di dalam penjara yang gelap, pengap, terbelenggu, Paulus di dalam ayatnya yang ke-22 mengatakan seperti ini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, artinya Paulus pada waktu itu sedang dalam keadaan yang di tengah kematian, tetapi jika dia masih hidup, dia dalam situasi yang memang betul-betul antara mati dan hidup ya, karena tidak tahu kapan dia harus dibunuh ya. Tapi dia mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudaraku, di tengah-tengah gak ada harapan, di tengah-tengah situasi yang kelam,
Paulus berkata, jika aku masih diberi hidup di dunia ini, entah kehidupanku susah, entah kehidupanku sedang bahagia, Paulus berkata, aku harus bekerja memberi buah. Sekali lagi, itu yang pertama, bekerja memberi buah. Orang Kristen harus nyontoh Rasul Paulus. Saya dan saudara harus nyontoh Rasul Paulus, jemaat GBS Sentosa Karang. Dalam situasi seperti ini, apa yang perlu kita mengerti? Rupanya Tuhan berkehendak untuk kita terus menghasilkan buah. Menghasilkan buah bagi diri kita. Kita terus akan mempertumbuhkan kehidupan rohani kita dalam situasi-situasi seperti ini. Jangan malah rohani saudara semakin merosot. Nggak ada persekutuan bersama-sama, nggak ada ibadah di gereja. Saudara malah tidak bersekutu, saudara tidak membangun persekutuan, saudara terbuai dengan situasi. Saudara malah sepertinya keadaannya ya sudah, koyong ini ya sudahlah biarkan saja. Saudara hati-hati, Anda tidak akan menghasilkan buah. Berbuah bagi diri kita, berbuah bagi keluarga kita. Ada waktu banyak kita bisa kumpul dengan keluarga, ada waktu banyak bisa berkumpul dengan anak dan istri. Ya, berbuah bagi mereka. Bisa memberkati mereka, terutama berbuah bagi orang lain, berbuah bagi pekerjaan Tuhan. Jangan saudara memikirkan dirimu sendiri, tapi coba arahkan hidupmu bagi orang lain. Sudahkah saya berbuah bagi Tuhan hari-hari ini? Saudaraku, di tengah situasi seperti ini, rupanya Tuhan ingin kita berbuah lebat bagi Tuhan. Saya melihat ada banyak sekali orang-orang di tengah situasi seperti ini bingung memikirkan dirinya sendiri, ya, menjaga harta mereka, ya, sampai bermalam-malam, padahal sebenarnya pemerintah ngajarin supaya ada social distance atau jaga jarak, tapi malah tidur tengah malam, ya, karena situasinya memang seperti ini, ya, banyak kriminalitas dan lain sebagainya. Tapi saudaraku, terlebih dari itu semua, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan hari-hari ini, mari kita memberi buah. Ya, buah bagi Tuhan, buah bagi orang lain, buah bagi keluarga, buah bagi kita. Ya, situasi sulit ini jangan mematahkan semangat saudara sehingga saudara tidak berbuah, tapi malah semakin berbuah lebat. Ya, saya melihat ada seorang ya di televisi kemarin itu, ya, bagus sekali, ya. Di situasi seperti ini ada anak yang masih kecil, ya, TK, saudaraku, masih TK, membongkar celengannya itu. Ya, celengannya kemudian diserahkan kepada aparat polisi. Tujuannya apa? Supaya dibelanjakan dan dibagikan kepada orang-orang yang saat ini kehilangan pekerjaan, tidak punya duit. Itu uang tabungan dikumpulkan saat sepeser, 2 peser mungkin, ya, istilah saya, ya. Itu kemudian jadi banyak dan itu mau dipecah kemudian diserahkan ke aparat untuk dibelanjakan sembako untuk orang-orang di sekitarnya. Itu keren sekali, saudara. Ya, keren. Anak yang masih TK tapi bisa memikirkan, ya, bagaimana menjadi buah bagi orang lain. Yang pertama, apa kehendak Tuhan di tengah situasi sulit seperti ini? Yang pertama, teruslah memberi buah. Teruskan perintah Tuhan ini dalam hidupmu, yaitu menghasilkan buah yang lebat. Yang kedua, dari apa yang dikatakan oleh Paulus mengatakan bahwa di dalam ayatnya yang ke-23, aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi ayat 24, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudaraku, yang pertama tadi, Paulus di tengah situasi sulit menemukan kehendak Tuhan atas hidupnya, yaitu memberi buah. Yang kedua, Paulus tahu persis bahwa hidupnya ini bukan miliknya lagi, tapi miliknya Kristus. Di ayat sebelumnya dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Sehingga dia bisa berkata, ya, mati itu keuntungan, ya, mati itu keuntungan karena kalau saya mati, saya menjadi milik Kristus, saya ada di surga. Tapi lihat ketika Paulus didesak oleh dua keadaan mati dan keadaan untuk tetap hidup, Paulus milih mana? Seharusnya sebagai orang yang sedang menderita pengen berkata seperti ini, wah, saya pilih mati aja, mati masuk surga, selesai, urusan selesai. Tapi lihat di ayat ini, Paulus memilih untuk hidup. Supaya apa? Dia bisa tinggal bersama-sama dengan jemaat di Filipi dan memberi kemajuan secara rohani bagi dia. Ini luar biasa. Orang Kristen harus memiliki konsep yang jelas di tengah situasi sulit. Yang pertama tadi memberi buah, ya. Kemudian yang kedua, dia harus memberi diri bagi orang lain.
supaya orang lain bertumbuh, orang lain semakin dekat dengan Tuhan. Saudaraku, dalam situasi seperti ini ada banyak orang yang sudah mungkin sudah nggak peduli lagi dengan gereja ya, nggak peduli lagi dengan gereja. Wong dengan gereja yang rutin aja tidak pernah datang, apalagi situasi seperti ini mungkin akan sudah nggak. Tapi di tengah situasi seperti ini, ketika Anda harus tinggal di rumah, saudara lihat situasi kondisi keluargamu, di mana ada mungkin orang di keluargamu yang sudah tidak aktif lagi ke gereja. Apa yang harus Anda lakukan? Mari contoh seperti Paulus, ya. Aku mau berbagi hidup buat mereka. Tujuannya adalah seperti ayat yang ke-25. Dan dalam keyakinan itu, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ya, memberi hidup supaya orang semakin maju, ya. Itu luar biasa. Selain berbuah lebat dalam hidup, tapi hidupnya dibagikan bagi orang lain supaya orang semakin maju. Dan yang ketiga, di tengah situasi seperti ini, mari kita akan menjadi seperti Rasul Paulus di ayat yang ke-26. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Oh, luar biasa. Rasul Paulus enggak patah semangat. Walaupun harus diborgol tangannya, diborgol lehernya, seakan-akan kematian sudah ada di depan mata, tapi dia masih punya keyakinan, aku akan kembali. Artinya apa? Dia punya pengharapan. Situasi sulit tidak menghancurkan hidupnya. Yang ketiga, saudaraku, di tengah situasi sulit ini, Tuhan ingin supaya kita semakin menguatkan harapan kita. Badai ini pasti berlalu. Badai ini pasti akan lewat, saudaraku. Tidak akan terus seperti ini. Akan ada masa titik balik di mana kita akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita akan semakin mengenal kehendak Tuhan di tengah masa sulit ini. Apa kehendak Tuhan? Yang pertama, tetaplah berbuah lebat. Yang kedua, bagi hidup bagi orang lain, supaya orang lain semakin maju di dalam Kristus. Yang ketiga, semakin kuatkan pengharapanmu, karena pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, yang Kau sudah memberkati kami dengan firman. Biar kiranya firman-Mu ini menguatkan kami di tengah situasi sulit ini. Ajari kami tahu kehendak Allah dalam hidup kami. Sehingga kami tahu apa yang terbaik yang harus kami lakukan hari-hari ini. Di saat kami melangkahkan kaki kami, melewati hari-hari kami. Kami tahu apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami. Terima kasih, tumbuhkan firman ini dalam hidup kami. Semakin bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam berkat berakar kuat. Haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita akan berdoa, Tuhan berkati apa yang akan kami beri buat Engkau. Kiranya pemberian kami, persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat bisa mempersiapkan persembahannya untuk Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, bahkan kepada Tuhan, yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Saatnya kita akan mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah,
Tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sidang jemaat, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri papari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.